Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 9 semester genap yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Memohon kepada Allah untuk diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak sekalian, kita kali ini akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada dua cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama dengan melakukan perjuangan fisik. Nah, perjuangan fisik ini diantaranya adalah insiden Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Puputan Margarana, dan yang terakhir serangan umum 1 Maret tahun 1949. Yang pertama adalah insiden Hotel Yamato. Nah, insiden ini berawal dari tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato, ya, di puncak Hotel Yamato. Nah, ini terjadinya tanggal 19 September 1945. Nah, melihat ada orang yang mengibarkan bendera Belanda, kemudian memicu rakyat Surabaya memicu kemarahan rakyat Surabaya. Kemudian ada beberapa pemuda Surabaya yang naik ke puncak hotel dan kemudian menurunkan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda, kemudian merobek warna birunya dan kemudian menaikkan kembali bendera merah putihnya yang merupakan bendera kita, negara Republik Indonesia. Yang kedua, pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945 dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini berawal dari datangnya sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi yang datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Nah, tugas mereka datang ke Surabaya ini adalah untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan atau membebaskan, ya, dalam hal ini membebaskan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris dan Brigjen Malabi tewas pada saat pertempuran itu. Kemudian tanggal 9 November 1945-nya sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya, di mana batas ultimatum tersebut adalah pukul 6 pagi, ya, tanggal 10 November 1945. Adapun isi ultimatumnya bahwa rakyat Surabaya harus menyerah dan mengembalikan senjata yang direbutnya dari tangan Jepang dengan keadaan tangan diangkat ke atas sambil jongkok, ya, menyerahkan dirinya seperti itu dengan cara seperti itu, dan ini dianggap suatu penghinaan kepada rakyat Surabaya. Tanggal 10 November 1945 tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Perlawanan dilakukan oleh rakyat Surabaya yang terdiri dari para pemuda seperti Bung Tomo,
serta tokoh agama, kiai, dan ulama terus menggerakkan semangat perjuangan walau pada akhirnya Surabaya dapat dikuasai oleh sekutu. Karena dalam hal ini Surabaya diserang dari darat, laut, dan udara. Pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa heroik tersebut, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya, pertempuran 5 hari di Semarang. Berawal ketika para tawanan Angkatan Laut Jepang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Nah, di tengah perjalanan mereka memberontak, lalu melarikan diri dan bergabung dengan Jepang. Tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Kemudian Dr. Karyadi memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut, akan tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya hingga beliau gugur. Tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dibantu Barisan Pemuda dan tentara Jepang. Pertempuran berakhir melalui perundingan antara Indonesia diwakili oleh Kasman Singodimejo dan Mr. Sartono, dan di pihak Jepang diwakili oleh Letkol Nomura. Perjuangan selanjutnya yaitu Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bettel tiba di Semarang bertujuan untuk melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang, tapi tawanan tersebut malah dipersenjatai. Nah, hal ini menyebabkan pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Dalam pertempuran itu, Letkol Istiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit dan terjadi secara terbuka di Magelang dan Ambarawa. Selanjutnya, Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1945. Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan Kota Bandung sebagai pos-pos militernya. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald di Kota Bandung. Mereka datang pada tanggal 12 Oktober 1945 dengan tujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan dan semakin meruncing tanggal 23 Oktober 1945 dengan meletusnya pertempuran antara rakyat Bandung dengan sekutu. Karena Kota Bandung semakin tidak aman, akhirnya pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar Kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk Kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan Kota Bandung, TRI dan rakyat membakar Kota Bandung, yang peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Dan ada tokoh yang sangat berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah Muhammad Toha dan Ramdan, yang merupakan tokoh yang menghancurkan gudang amunisi di milik sekutu ya. Jadi ini adalah pahlawan yang gugur di dalam peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu Muhammad Toha dan Ramdan. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah suatu peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara.
Tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly tiba di kota Medan. Nah, yang ini. Kemudian, kedatangan tentara sekutu ternyata diboncengi oleh Nika. Nika ini adalah orang Belanda yang tergabung di dalam sekutu yang bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Nah, ini adalah Brigjen Ted Kelly dan Ahmad Tahir yang memimpin perlawanan atau pertempuran di Medan area. Selanjutnya, pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana ini terjadi antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 20 November 1945. Diawali dengan kedatangan pasukan Belanda sekitar 2.000 orang tentara, diikuti oleh orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Tujuannya adalah untuk membantu mendirikan sebuah negara boneka dengan nama Negara Indonesia Timur atau NIT. Belanda membujuk I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, tetapi I Gusti Ngurah Rai menolak. Tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di Tabanan. Dan dalam pertempuran itu, mereka bertekad untuk melakukan perang puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Nah, untuk mengenang peristiwa ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran. Yang terakhir adalah serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 yang bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan ini dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 Westkreis 3 dipimpin oleh Letkol Soeharto. Setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam serangan umum ini, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Dan peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Keberhasilan serangan umum 1 Maret mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Dan peristiwa ini juga menjadi pendorong berubahnya sikap Amerika Serikat terhadap Belanda. Yang semula Amerika Serikat mendukung terhadap Belanda, berbalik menjadi menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak RI. Akhirnya Belanda bersedia berunding dengan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, yang selanjutnya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati, kedua perundingan Renville, ketiga perundingan Rumroyen, dan yang keempat perundingan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati ini dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Waktunya tanggal 10 November 1946 dan delegasi dari Indonesia adalah Sultan Syahrir, Belanda Wim Schermerhorn, dan dari Inggris Lord Killern. Nah, ini perundingan Linggarjati ini adalah perundingan yang diadakan oleh KTN, ya, Komisi 3 Negara, yang diantaranya termasuk anggota Komisi 3 Negara itu adalah Australia, Belgia, dan Amerika. Australia adalah utusan dari atau perwakilan dari Indonesia, kemudian Belgia
utusan dari Belanda dan Amerika Serikat ditunjuk oleh Australia dan Belgia sebagai mediator ya atau penengah. Nah, ini adalah hasil perundingan Linggarjati dan dampaknya bagi Indonesia. Selanjutnya perundingan Renville. Jadi di dalam perundingan Linggarjati, Belanda melanggar kesepakatan daripada hasil perundingan Linggarjati dengan mengadakan agresi militer Belanda I. Nah, karena Belanda mengadakan agresi militer Belanda I, kemudian dari anggota KTN atau Komisi Tiga Negara ingin mengadakan perundingan kembali untuk mendamaikan antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian dilaksanakanlah perundingan Renville. Ya, perundingan Renville ini dilaksanakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Dilaksanakan tanggal 17 Januari 1948. Adapun delegasi dari Indonesia adalah Amir Syarifuddin Harahap, dari Belanda Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, ini adalah Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ini seorang bangsa Indonesia yang memihak kepada Belanda. Kemudian dari Komisi Tiga Negara yang merupakan mediatornya adalah Frank Porter Graham dan Richard Kirby. Dan ini adalah hasil perundingan Renville dan dampaknya bagi Indonesia. Silahkan kalian pelajari. Perundingan yang selanjutnya adalah perundingan Rumroyen. Dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta tanggal 14 April 1949. Delegasi Indonesia adalah Muhammad Rum, sedangkan dari Belanda adalah Dr. J.H. van Rooyen. Dari UNCI ini sebagai pengganti dari KTN ya. UNCI ini adalah United Nations Commission for Indonesia, yaitu Merle Cochrane. Dan ini adalah hasil perundingan Rumroyen dan dampaknya bagi Indonesia. Nah, dampaknya bagi Indonesia, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, yang terakhir adalah konferensi meja bundar. Dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Indonesia adalah Muhammad Hatta, dari Belanda J.H. van Marsseven, dari BFO. BFO ini adalah kumpulan negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda, yaitu utusannya Sultan Hamid II, dan dari UNCI, United Nations Commission for Indonesia adalah Gridley. Nah, ini konferensi meja bundar ini merupakan langkah terakhir perjuangan melalui diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun ini adalah hasil perundingan dan dampaknya bagi Indonesia. Kita lihat hasil perundingannya. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilaksanakan paling lambat 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat ditunda dan akan diadakan perundingan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. RIS dan Belanda terikat dalam suatu Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. RIS harus membayar hutang Belanda sejak tahun 1942. Sedangkan dampaknya bagi Indonesia adalah Belanda mengakui kemerdekaan RIS, Republik Indonesia Serikat, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai. Irian Barat belum bisa diserahkan ke Republik Indonesia. Negara Indonesia berubah menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah anak-anak yang bisa Ibu jelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, baik itu melalui perjuangan fisik ataupun melalui perjuangan diplomasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami oleh kalian semua dan bermanfaat buat kalian semua, juga bisa menambah wawasan kalian dalam hal
pengetahuan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.